agar yang jadi menteri BUMN itu orang babakan asem. Kan begitu kira-kira. Terus kata Rasulullah, ciri orang yang pinter itu bukan hanya dikasih modal didiemin aja, tadi pakai kondangan. Nah selanjutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu, ngitung-ngitung tentang dirimu, qabla an tuhasabu, sebelum kita dihitung. Hitung-hitung dulu. Makanya laporan itu kudu kita ngitung dulu. Pas jangan dihitung kita bebak-bebak. Ya kan? Misalnya laporan, kita nggak usah jauh-jauh ke akhirat lah ya, belum nyampe, masih lama, mati gablon. Senang aja. Misalnya bendahara Garisa, ini Bapak Uki, maka sebelum dihitung ya, maka kudu dihitung-hitung. Agar apa? Agar ketika pas ada penghitungan dia sudah bisa jawab hitungannya, kan begitu. Ya kan? Jadi lebih enak. Misalnya anggaran kiai sekian, anggaran kiai sekian, anggaran misalnya ngopi sekian, anggaran beli pulsa apa upload YouTube sekian, ya kan? Terus beli aqua sekian, siapa yang ini, ya kan? Misalnya. Terus ketika memang ada rapat musyawarah kerja, bukan kerjanya musyawarah, ngomong melulu. Kerjanya musyawarah, ini mah musyawarah kerja gitu. Ditanya, Bapak Uki gimana? Siap, ini sekian sekian sekian, hasil untuk bulan ini sekian, aman. Maka ketika dihitung dia akan aman. Begitu, ya kan? Apalagi ke sono maksudnya, apalagi ntar di akhirat, dan begitu. Udah di sini aja lah, kejauhan akhirat mah. Nah, gitu. Nah selanjutnya, wazinu a'malakum, timbang-timbang tugas-tugas yang sudah kita lakukan sebelum kita ditimbang. Ya kan? Tugas saya sebagai dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, oh saya udah ngajar begini, saya timbang-timbang. Ya kan? Ini materinya sudah saya kasih, ini sekian, tanggal sekian ini ujian tengah semester, tanggal sekian ini ujian akhir semester, saya hitung-hitung. Ya kan? Sehingga apa? Ketika kita dievaluasi, dihitung, ditimbang-timbang kerjaan kita, kita sudah bisa jawab. Nih begini. Ya kan? Itu. Apalagi amal kebaikan kita untuk menghadap nanti di hari timbangan di sono. Ya. Di dunia aja lah kita timbang-timbang dulu. Gitu. Nah ini kritikan Sayyidina Ali kepada kita. Qala Ali radhiyallahu anhu, man donna annahu biduni juhdin fahuwa mutamannin. Siapa orang yang memiliki keyakinan tanpa sungguh-sungguh dia akan dapat, maka itu ngelamun. Dia punya keyakinan, udahlah ntar gak nyampe, ya gak? Ntar gak bisa, nyantai, ya gak? Itu ngelamun. Jadi orang yang berprasangka tanpa sebuah kesungguhan dia akan sampai, itu namanya orang ngelamun. Misalnya dia kerja di bandara, nyantai melulu, lambat, udah ntar gak digaji, tenang, ya gak? Gitu. Bahwa ntar juga nyampe lah digaji, gitu. Itu lagi ngelamun dia. Siapa yang mau ngasih gaji? Lu begitu aja mah, ya kan? Kerja di sini berhenti, lah capek kata dia. Kerja di sini, pemimpinnya galak lagi. Kerja di sini, gue dikritik melulu. Akhirnya berhenti melulu kerja, jadi main layangan, ya. Ini repot ini. Atau kerja sama orang sih ribet, bukan begitu Bapak Bisri, ya gak?
maka kita harus curahkan seluruh kemampuan kita untuk memberikan yang terbaik kepada orang yang memberikan kita pekerjaan, sehingga kita sampai kepada titik tujuan. Begitu. Maka itu kalau ada orang yang cuma dalam arti udah santai ya kan? Tanpa kesungguhan, tanpa ada jihad di dalam dirinya, jihadun nafsi, semangat, maka itu orang yang ngelamun. Ternyata banyak di kampung kita orang ngelamun, badannya sehat, kuat, ya kan, tangkas, ngajadog bahe. Bininya mau kerja, lakinya mancing, ya. Oh, di sana di Rojambe ada. Dulu, waktu dulu ada begitu, ya kan? Gitu. Di Rojambe, tahu di sono kali pojok juga banyak kali, ya kan? Aja dog bae. Aing semangat kita. Itu, semangat kita nyari duit. Gitu. Ya. Jadi nyari duit juga ibadah. Apalagi sembayang gitu judulnya. Lah gua mau ibadah nyari duit aja, sembayang mah kagak. Atau jangan begitu, ya kan? Sembayang juga ibadah, nyari duit ibadah. Gitu. Ibadah ada dua, ibadah yang langsung kita sama Gusti Allah yaitu sembahyang, sholat. Ibadah yang kita antar sesama, itu sesama. Makanya tengok kiri kanan tetangga kita, itu juga ibadah, kita bantu tetangga. Gitu. Ya kalau bisa nanti kedepannya Garisa ini punya lembaga kegiatan sosial untuk membantu orang-orang yang memang membutuhkan dan dibimbing usahanya, bukan hanya dikasih modal didiemin aja tadi pakai kondangan. Si modal diemin, terus dimonitor, lu kemana, ayo kan, didorong terus, dimonitor terus, ya kan, sehingga dia bisa berubah, yang tadinya dia menerima zakat sehingga dia berubah menjadi pengeluar zakat. Ini seharusnya jihad di sini yang paling kita dorong gitu lah, paling kita dorong. Kenapa? Itu tadi saya miris melihat saudara-saudara kita tadi, miris. Kemarin kan Bapak Akeo, ini kan Karang Taruna Peka, ya kan, ada Amil Peka, kirim beras gitu. Nah, saya harap ada kepekaan kita terhadap lingkungan kita. Gitu. Nah, ada Amil Peka, ada apa lagi? Ini luar biasa. Gitu. Terus SOP. Jadi orang yang mustagnin itu orang yang sangat butuh, dia bersemangat. Ya, orang yang bersemangat itu orang yang memiliki anggapan dengan mencurahkan seluruh kemampuannya ia akan mendapatkan sesuatu. Nah itu kayaknya begitu. Kurang ini mati-matian. Nah, ya ini sabotase ini. Sabotase. Gitu ya. Qala Al-Hasan. Ini bukan Hasan Bang Basri, bukan. Ya kan, namanya Hasan Basri juga. Ya. Itu Al-Hasanul Basri itu waliullah kan. Gitu. Ini juga wali kan. Dijadiin status sama Haji Pani, dia lagi di mana? Di Cilongok, nggak pakai peci, duduk aja. Alhamdulillah acara di Cilongok dijaga oleh waliullah. Begitu. Dia tidak berbaur dengan umat. Pada nge-WA, itu wali di mana itu? Tanya Gus Mahrus, kata dia, kata kita. Ini wali apa, kata kita? Astagfirullahaladzim. Iseng Haji Pani. Emang jadi tampilannya kan wali majdu begitu.
hewan sehat gitu ya. Jadi talabul jannati bila amalin danbun minadz-dzunub. Jadi mencari kebahagiaan, mencari satu hal yang sukses ya, kesuksesan tanpa melaksanakan tugas apapun itu salah satu kesalahan besar. Ya. Jadi saya memanakan surga itu surga yang di dunia aja dulu. Nah, jadi kita mengharapkan satu kenikmatan, mengharapkan satu kesuksesan di dunia tanpa melakukan tugas apapun di dunia, maka itu adalah satu kesalahan dari beberapa kesalahan besar. Gitu. Makanya kudu gerak. Bukan kata saya, ini kata kitab. Jadi kalau orang Islam semuanya udah ngikutin ini, ayo semangat, kayaknya hebat-hebat kita. Gitu. Kita terlena. Yang di Arab ngurusinya minyak doang, ya kan? Dijualin mulu, bukan kita yang mengelola. Gitu. Jadi thalabul jannah, mencari surga, baik surga yang kita anggap satu kesenangan di dunia, atau nanti kita di akhirat, mudah-mudahan kita masuk surga tanpa ada amal yang kita lakukan, maka itu salah satu dosa dari beberapa dosa besar. Gitu ya. Waqala, dan Al Hasan Basri berkata, alamatul haqiqah tarku mulahadatil amal. Jadi ciri orang yang memang hatinya ini sudah mencapai hakikat, ya kan? Udah tingkatan tinggi, itu meninggalkan untuk melihat-lihat tugas, ya? Meninggalkan untuk hanya melihat amal, atau amalnya ingin diperlihatkan, bukan meninggalkan amal itu sendiri, ya? Jadi amalnya itu bukan karena ingin dilirik, kita bekerja itu bukan karena ingin dilihat Pak Lurah, Pak Camat. Kita bekerja itu bertugas di KBK bukan ingin di alam ketua DKM misalnya, atau ingin jadi tokoh karena nanti akan hormat semua jadi ustadz, misalnya Ustadz Uki, ya kan? Misalnya gegara sering mimpin tahlil acara KBK, bukan itu, ya. Yang ditinggalkan itu ingin melirik amal, bukan meninggalkan amal. Tugas mah terus, kerja mah terus. Yang terpenting niatan kita kerjanya ini harus ditata, kira-kira begitu, ya. Ini sangat memotivasi sekali ini, ya. Terus kata Rasulullah, ciri orang yang pinter itu al-kayyisu, orang yang pinter itu mandana nafsahu, orang yang mampu mengendalikan dirinya, itu orang cerdas namanya, ya. Orang cerdas itu namanya, mengendalikan dirinya. Jadi melihat sesuatu itu secara utuh, tidak terbawa oleh diri kita. Jadi melihat sesuatu apapun itu secara utuh. Contohnya, kita gedeg sama presiden yang pernah menghina Nabi katanya. Semua orang harus marah ketika misalnya Nabi dihina. Tapi apakah marah kita kudu gede ambek? Atau harus bagaimana marah kita? Ya kan? Harusnya marah kita itu harus dilihat secara jelas. Jelas sebagaimana? Apa ngomong bangsat sialan begitu? Nyampe enggak ke Perancis? Marah kita itu harus kita melihat umat-umat Kanjeng Nabi yang masih kesusahan. Itu kita bela Kanjeng Nabi. Kita harus mendorong keluarga kita agar anak-anak kita jadi hebat. Sehingga kalau anak kita hebat, kita jadi orang kaya. Ketika rata-rata di Indonesia jadi orang kaya, duitnya banyak,
ruhaninya bagus, maka secara otomatis negara kita jadi negara hebat. Kita pites dong tuh presiden yang ngomong. Kan gampang begitu. Ngomong doang gampang. Ya kan? Tapi tetap harus dimulai dari keluarga kita dan dari kita. Agar apa? Agar yang jadi direktur AP2 itu orang Rawalini. Bukan hanya tukang ngejagain bandaranya. Agar yang jadi menteri BUMN itu orang Babakan Asem. Kan begitu kira-kira. Atau yang jadi menteri semuanya, menteri keuangan itu orang hebat, hatinya hebat, ruhaninya hebat, dan juga jadi bupati terus jadi RT-nya semuanya ahli torikoh semuanya. Pasti hebat bangsa kita. Gitu. Jadi kita mulai dari bangsa kita aja. Karena apa? Karena ada laporan lagi WA. Nggak tahu WA-nya ke saya melulu, bingung saya kan. Ya, WA nggak mampu bayar listrik 2 bulan mau dicabut PLN. Kata saya, waduh. Ya, ini gue sebagai reputasi sebagai kiai ini dipertaruhkan ini. Kira-kira begitu. Kalau lagi ada, kalau lagi nggak ada kan puyeng. Ya udah, saya tunggu. Besok ke sini. Besok ke sini. Ternyata udah besok, 2 besok, 3 besok kagak ketemu melulu. Tapi alhamdulillahnya dia ngirim screenshot. Alhamdulillah Bang Haji udah ada yang bayarin. Alhamdulillah. Jadi nggak kudu gue yang bayarin kan begitu. Tadinya mau nelfon Bapak Bisri, kesian juga kita. Nah, kalau bisa itu ada lembaga itunya itu di Garisa itu yang harus dikuatkan di kita. Gitu. Ini fakta ini. Fakta kampung kita. Nggak usah lah mikirin ke sono yang Jakarta atau mana ke Banten, ke Aceh, ke Papua, jauh lah. Kampung kita aja dulu lah. Gitu. Ya, kalau kita nyayu bareng-bareng, ya kan, sekampung ini bareng-bareng kayaknya itu beres dah. Kalau Haji Maruf sendiri mah capek gua aja, kira-kira begitu. Pada puyeng kita ya. Kan? Gitu. Nah, tadi mau ngasih pun saya harus telepon Bapak Bisri. Bapak Bisri, harus ke sini. Ini harus diverifikasi, ya kan? Benar atau tidak? Ini harus begini-begini. Itu. Maka saya sengaja pakai trik. Ini bukan dari saya ini. Kalau kata beliau nggak ngasih, saya nggak ngasih. Saya kasih. Ntar besoknya ke rumah dia aja. Begitu. Ya, gitu. Ini kenyataan di kampung kita. Begitu. Jadi mungkin kalau udah ada wadahnya itu, nih Pak Bendahara Garisa ini mungkin orang juga mau ngasih juga, ini ada wadahnya, jadi jelas gitu. Kita sasarannya jelas, siapa yang harus kita dorong, yang harus kita bangun itu jelas, gitu. Kemarin udah ada mau ngebangun rumah ya, masih tanahnya belum jelas, akhirnya mau pulang lagi lah, tuh ribet, dianya aja ribet, apalagi kita gitu ribet. Mau rapat Pak RT kumpulin, ternyata sama si Bedowi, oh ternyata di dalamnya ribet juga. Hanya kita itu nggak boleh masuk ke dalam itu offset namanya, gitu. Ya. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa ngatur dirinya, mengendalikan dirinya, dan dia juga beramal untuk persiapan ke depan. Kalau toh nanti kita di akhirat beramal untuk persiapan nanti setelah mati. Kalau toh kita masih muda beramal bertugas untuk persiapan masa tua. Kalau masih di dunia. Ya. Mengendalikan diri, mendidik anak untuk persiapan masa tua. Ketika anak-anak kita hebat, maka insya Allah kita ketarik hebat sama anak kita. Gitu. Kalau masih di dunia. Kalau nanti nyebrang sampai akhirat, orang cerdas itu adalah orang yang mengendalikan dirinya dan dia persiapan amal setelah mati. Salah satunya apa? Mendidik anak-anak kita yang hebat. Duitnya banyak, orangnya cerdas, agamanya bagus. Sehingga aman kita. Begitu. Kita aman. Baik masa tua kita aman, dan juga masa setelah dikubur kita juga aman. Kenapa? Karena kita mempersiapkan
tunas muda kita, anak-anak kita, lingkungan kita menjadi lingkungan yang hebat. Kira-kira begitu. Ya. Jadi kita beramal untuk setelah mati, juga kita sekarang semangat nyari duit. Kalau yang belum punya bini, nyari istri, ya kan? Karena susah itu kadang. Kalau tua membujang kayaknya repot, ya kan? Tapi kalau udah takdir ya nggak apa-apa itu mah. Karena ada imam namanya Imam An-Nawawi, karena saking nikmatnya nulis kitab, itu sampai lupa menikah, sampai lupa menikah. Jadi bukan gak mau, lupa, ya kan? Gitu. Sedangkan orang yang goblok wal ahmak, orang yang goblok, orang yang PA, orang yang tolol itu manittaba'a hawahu, orang yang mengikuti naluri hawa nafsunya. Halo. Wa tamanna 'alallahi al-amaniyah, dan selalu berharap tamani kepada Allah beberapa lamunan. Jadi sering ngelamun, ya Allah Gusti kasih duit 2 miliar, ya kan? Ngelamun. Ya Allah ini Gusti, ya kan? Jadi apa namanya, berharap, berdoa kepada Allah satu hal yang kira-kira sulit terjadi untuk ukuran dirinya gitu. Akhirnya ya majelis gibah lagi ngomong kayak nggak jelas. Ya, jadi hal-hal yang kira-kira mungkin saja kita banyak lamunan-lamunan yang kira-kira nggak pas buat kita. Nah ini adalah ciri orang yang bodoh. Kita pas-pasan, tampang pas-pasan, demennya mana kita Mirzani, jauhan gitu. Tampang pas-pasan, duit pas-pasan. Ya sama tetangga-tetangga kita aja yang selevel lah, yang sedang, kalau ke sono mau kejauhan, bukan kelasnya. Gitu. Ya. Itu ayyuhal walad. Jam berapa ini? Kita kan ganti judul. Wallahu a'lam bishawab.